Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ahasiban nasu an yusraku anna yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Qala Allah ta'ala aidan, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang dimana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban hari Jumat ini di tempat yang mulia ini. Dan semoga kita yang berkumpul di tempat yang mulia dan hari yang mulia ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita umat Nabi Muhammad akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khotib berwasiat khususnya untuk khotib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita mati, kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah menjadikan kita hidup di dunia ini sebelum kita nanti hidup yang sebenarnya, yaitu di akhirat, untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh melangkahkan kakinya mencari surganya Allah. Dan Allah pun melihat siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah menjadikan dunia dengan penuh dengan ujian, karena dengan ujian itulah Allah ingin memilih siapa yang selamat dan tidak di akhirat kelak. Hal ini tercantum di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang khotib bacakan di awal mukadimah tadi. Ahasiban nasu ayusraku ayyakulu amanna. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman? Hanya dengan mengatakan saya beriman. Wahum la yuftanun, dan mereka
tidak diuji. Kalau kita sudah meyakini bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kita harus siap-siap diuji. Dalam bentuk hal apapun. Dan kadarnya sesuai yang Allah terapkan kepada kita masing-masing. Dan pasti berbeda-beda. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Karena sebelum umat-umat kita, umat-umat terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lolos, ada yang tidak. Kebanyakan yang diceritakan di Al-Qur'an adalah sebagai ibrah atau peringatan bagi kita. Banyak umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelakuannya sendiri. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Itu pun akan terjadi di kehidupan kita sekarang. Allah mengetahui mana orang yang hanya mengaku beriman saja. Tapi Allah pun mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman itu. Makanya di dalam Quran, umat-umat sebelum umat kita itu jadi pelajaran bagi kita. Bermacam-macam maksiat dan keingkaran umat terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat atau kelakuan umat-umat terdahulu ada dalam kita, itu harus hati-hati. Dulu ada umat yang sombong, umat yang merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Ada umat yang tidak percaya kepada nabinya sehingga Allah menenggelamkan mereka oleh banjir bah. Dan ada umat-umat dulu yang menentang kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, menentang sunnatullah yang Allah telah turunkan, dan Allah benamkan mereka di dasar laut, dibalikin oleh Allah. Yang laut yang di atas itu air dibalikin ke yang bawah, yang di atasnya jadi kering. Bermacam-macam cara. Hal-hal seperti itu harus kita jaga. Jangan sampai umat kita sekarang tidak bercermin kepada umat-umat yang telah Allah binasakan dahulu. Lalu bagaimana? Apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerima ujian? Apakah kita harus putus asa? Apakah kita harus lari dari ujian itu? Banyak sekarang terjadi. Ketika seorang diterima, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bunuh diri. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ekonomi, dia murtad. Diuji dalam berbagai hal, pekerjaan apapun, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatkum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Itu hati-hati. Harus kita garis bawahi ketika kita mendapat ujian atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala,
ucapan yang pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata-kata yang mengumpat. Kata-kata sumpah serapah yang hanya dosanya itu akan kembali lagi kepada kita sendiri. Maka setiap kita harus bersabar bahwa kita hidup di dunia tidak akan selamanya, tidak akan abadi. Ditinggal, mati, keluarga tercinta, sedih gitu. Sedih. Ya paling lama 7 hari lah kita bersedihnya. Kesananya biasa lagi. Disakiti orang, caci maki, 3 hari lah kita masih rasa sakit. Kesananya biasa lagi. Itu di dunia itu nggak ada yang selamanya. Setiap orang yang beriman, Allah akan berikan ujian. Dan ujian itu dengan perintah dan larangannya. Pasti setiap manusia itu ketika Allah uji, pasti ada perintah dan larangannya dan jalan keluarnya. Ujian itu dengan kesusahan yang menipanya atau bahkan terkadang dengan kesenangan. Tadi bahwa ujian kita itu kadarnya berbeda-beda. Ada yang dari kecil atau dari balik lah kita. Merasakan hidup itu susah. Atau mungkin ada yang dari lahir sampai balik sampai tuanya dia merasakan hidup senang. Tapi hal itu, kedua-duanya itu adalah ujian bagi kita. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wala tabluukum bisyarri wa khairi fitnah. Dan kami uji kalian manusia dengan kesulitan dan kesenangan. Kesulitan dan kesenangan. Siapa yang dapat kesulitan dan kesenangan? Walau alam itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim harus siap hidup di dunia ini, hidup dalam keadaan sulit dan hidup dalam keadaan senang. Sebagai cobaan yang sangat besar untuk kalian. Dua-duanya itu adalah cobaan yang besar untuk kita semua. Baik kita menerima ujian yang kesulitan atau sabar. Dan mendapat ujian yang kesenangan itu harus bersyukur. Namun hanya karena doktrin di kita umat Islam yang tertinggal sampai sekarang ini, kita melihatnya adalah sebuah sistem materialistik yang diterapkan kepada diri-diri kita sendiri oleh yang menguasai dunia ini sekarang. Sehingga kita merasa bahwa kesenangan itu adalah bukan ujian. Dan melihat orang yang kesulitan itu aja yang ujian itu, bukan yang senang aja. Maka ia akan berusaha menguatkan dirinya untuk bersabar menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Allah memberikan kita pikiran, memberikan kita pembeda dengan binatang, mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus diikuti, mana harus yang dijauhi. Makanya Allah akan berusaha, seorang manusia dituntut oleh Allah untuk berusaha menguatkan dirinya untuk untuk bersabar
menghadapi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah pun harus bersabar. Menjauhinya juga harus dengan kesabaran. Karena tidak mungkin kita melaksanakan perintahnya atau menjauhinya tidak dengan kesabaran. Karena hal tersebut akan mengganggu ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjauhi. Ketika seseorang sadar bahwasanya dunia ini hanyalah ujian belaka dan tidak lama, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Berbeda dengan orang yang tidak menggunakan pikirannya yang Allah berikan kepada kita. Dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum.